Tapi tiba-tiba sama orang baru belajar 2 pekan, 3 pekan, dia bisa langsung bilang, ini ustadz yang nggak benar. Aku bilang ini kayak ada orang nggak bisa nyanyi, tapi jadi juri orang nyanyi. Come on. Nah ini kenapa bisa begitu? Ini jelas-jelas bukan karena agamanya, tapi karena orang-orang tadi yang belum sampai pada satu titik dia berpikir, lantas dia sudah beragama. Makanya agama ini nggak cocok untuk orang nggak mikir. Kalau hari pras Wahabi ya maklum, ya memang tahrif atau mendistorsi kitab itu memang sudah menjadi kebiasaan lama ya. Tapi kalau yang ngaku aswaja, yang ngaku NU, tapi perilakunya sama dengan Wahabi, ya itulah mungkin yang lebih tepat disebut dengan asrobi, aswaja rasa Wahabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa mawalah amma ba'd. Teman-teman, kita udah tahu ya, ada seorang pesilat, seorang pendekar yang sangat-sangat membagongkan, yang sangat gemar sekali mengkritik para ulama, bukan hanya mengkritik sampai memvonis salah, kafir, musyrik. Ya, kalau bid'ah itu udah biasa ya. Harry Pras ini terafiliasi dengan Wahabi. Jadi kalau kata-kata bid'ah, nah itu udah gorengan sehari-hari mereka. Apapun yang nggak bid'ah gitu ya. Kalau nggak cocok dengan dia, apa yang dia nggak tahu, pokoknya bid'ah gitu. Sementara kalau dia yang melakukan, oh itu sunnah. Allahu Akbar, ya Allah. Ini repot kalau begini teman-teman. Ya sebenarnya kritik boleh, tapi kan ada aturan mainnya. Jangan sampai memvonis, kemudian kritik itu berdasarkan argumentasi. Ya, bukan berdasarkan asumsi. Jangan mengkritik cuma modal kayak gini doang. Dari mana dalilnya? Kalau tidak ada dalil, jangan bicara. Nah, kalau kayak gini anak kecil juga bisa. Apa memang cuma sekedar konten aja, cari duit, cari cuan? Wallahu a'lam. Nah, banyak sekali yang sudah dikritik oleh Harry Pras ini. Almarhum Al-Maghfurlah guru Zuhdi dibilang musyrik. Kemudian juga Al-Maghfurlah guru Skumpul. Bacaan Al-Habib Umar bin Hafidh. Bukan cuma bacaannya, tapi banyak sekali yang dikritik dari beliau. Kemudian para habaib, banyak. Kemudian juga misalnya seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Ya, dan banyak lagi lah pokoknya ya, silakan dicek saja, itu banyak sekali. Ya, ulama-ulama yang dia kritik. Nah, kenapa kita tanggapi dan harus kita tanggapi? Karena narasi-narasi yang remeh-temeh ini gampang dikonsumsi publik gitu teman-teman, dibandingkan dengan konten-konten yang buka kitab, berargumentasi dengan baik, berhujjah dengan elegan, itu memang agak kurang peminat. Jadi memang masyarakat ini sangat tertarik gitu dengan sesuatu yang sederhana gitu. Makanya tetap kita bantah, wajib kita bantah gitu. Makanya banyak konten kreator dari Aswaja ini selalu membantah pernyataan-pernyataan Harry Pras ini. Bukan karena dia kompeten atau menganggap dia ini berbahaya dari sisi misalnya kompetensinya gitu ya, enggak. Ya, tapi memang semata-mata sekali lagi followernya, pengikutnya. Sama di konten Al-Fakir sebelumnya ya, ketika mereaction videonya daripada Gus Paud, itu bukan karena kompetensinya, karena memang followernya. Apalagi kan Harry Pras ini 1 juta lebih ya follower di YouTube-nya ini, jadi jelas pengaruh terhadap masyarakat awam. Ya, masyarakat awam ini sangat berbahaya sekali. Nah, teman-teman, ini ada satu video yang sangat menarik dan quotes ini sangat luar biasa sekali. Agama tidak cocok bagi orang yang tidak mau berpikir. Ini relate sekali ya dengan apa yang sering Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, dan lain sebagainya yang senada. Jadi memang agama menuntut kita untuk kritis, untuk berpikir gitu teman-teman. Makanya kan ketika Ustaz Nuruddin itu debat dengan guru Gembul, ya bisa kita simak ya hasilnya. Ya, di mana guru Gembul menganggap bahwa akidah Islam itu tidak bisa dirasionalkan atau tidak bisa diilmiahkan. Ternyata memang justru sebaliknya, Islam itu ya mendorong kita umatnya ya, umat muslim ini agar percaya, beriman terhadap sesuatu yang memang didasarkan oleh ilmiah gitu, teman-teman. Dan salah satunya adalah melalui rasionalisasi. Nah, teman-teman, coba kita simak dulu ya video dari beliau ini, dari Ustadz Felix Xiao. Memang video ini tidak disebut ya siapa orangnya, kemudian ucapan beliau ini kepada siapa, tapi salah satunya ya mungkin lebih cocok ke Harry Pras gitu ya. Kemudian gini teman-teman ya, kalau Harry Pras mungkin kita maklum ya, karena pesilat pendekar ketika mengkritik ya sesuai hawa nafsunya, karena memang dia ini terafiliasi dengan Wahabi.
Jadi apapun yang berbau aswaja, ahlu sunnah wal jamaah, mereka akan kritik ya. Harry Pras ini sebagai ujung tombak dari mereka gitu ya. Karena mungkin kehabisan stok pendakwah Wahabi ini ya. Jadi dikirimlah seorang pesilat yaitu Harry Pras, teman-teman, yang cuma modal ya, mana dalilnya dan lain sebagainya. Nah, yang lebih miris lagi, ada santri, ada kiai yang ketika menerima informasi tidak pernah melakukan verifikasi dan validasi. Ini sering saya sampaikan. Ya, kalau Harry Pras menyalahkan ulama, wajar. Ini ada ulama yang dia punya ilmu, punya pengetahuan, tapi apa yang dia sampaikan bertolak belakang dengan pengetahuan. Ini kan lebih bahaya lagi, teman-teman. Ya, menipu dengan ilmunya. Misalnya ada yang mengkritik kemarin Rotibul Haddad disebut mencuri gitu kan. Kemudian sholat busyra disalah-salahkan. Ya, dan banyak lagi kritik-kritik, apalagi yang ditujukan kepada para habaib. Pokoknya apapun yang keluar dari lisan habaib itu salah, apa yang ada di kitab habaib, Sadah Ba'alawi itu semuanya keliru dan lain sebagainya. Ini kan kita lebih heran lagi dengan orang-orang seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, kalau Harry Pras Wahabi ya maklum. Ya memang tahrif atau mendistorsi kitab itu memang sudah menjadi kebiasaan lama ya. Tapi kalau yang ngaku aswaja, yang ngaku NU, tapi perilakunya sama dengan Wahabi, ya itulah mungkin yang lebih tepat disebut dengan asrobi, aswaja rasa Wahabi. Nah, baru-baru ini kan Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari bukan dicatut namanya mengkafirkan Sayyid Fakih Muqaddam. Lucunya dia meyakini bahwa kejadian itu tidak terjadi. La haula wala quwata illa billah. Oke, kita simak dulu teman-teman seperti apa videonya ya. Lu mau tahu cerita lucu? Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat itu belajar Islam aku nggak tahu berapa tahun. Dan dia pinter banget. Ada dia bisa inget seluruhnya itu bahkan sampai baris keberapa di halaman berapa. Itu hafalan sampai di titik itu tuh. Nah, itu Ustadz Adi Hidayat itu. Dia belajar ya taruhlah kalau S1 5 tahun ya, 4 tahun 5 tahun. S2 misalnya taruhlah sekitar 2-3 tahun. S3 another 3 tahun misalnya. Ya sepanjang itulah dia belajar. Tapi tiba-tiba sama orang baru belajar 2 pekan, 3 pekan, dia bisa langsung bilang ini ustadz yang nggak benar. Aku bilang ini kayak ada orang nggak bisa nyanyi tapi jadi juri orang nyanyi. Come on. Nah, ini kenapa bisa begitu? Ini jelas-jelas bukan karena agamanya, tapi karena orang-orang tadi yang belum sampai pada satu titik dia berpikir, lantas dia sudah beragama. Makanya agama ini nggak cocok untuk orang nggak mikir. Oke, berarti kita di jalur yang tepat, guys. Agama tidak cocok bagi orang yang tidak berpikir. Ya memang itu sangat relate sekali ya dengan Al-Quran. Memang pas sekali. Jadi begitu ya teman-teman. Kritik boleh mengkritik siapapun, boleh mengkritik siapapun. Ya, tapi ingat sekali lagi ada aturan mainnya. Kritik harus berbasis argumentasi, harus berbasis data, fakta, jangan cuma asumsi. Wallahu a'lam bishawab.